Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya psikolog dengan nama Julaika Agustinawati, MPhil Psikolog, salah satu dosen di Stikes Al Suwaibah, Prodi As-Sarjana Administrasi Kesehatan. Perkenankan, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya akan ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mari kita lihat sama-sama proses pengajaran yang saya akan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi, di mana rekrutmen ini kita akan mencari calon-calon pegawai yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi sebelum kita melakukan rekrutmen, kita akan melakukan seleksi dulu. Di seleksi ini kita membuka lowongan pekerjaan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lowongan pekerjaan ini kita share di media sosial maupun dengan rekan-rekan yang sudah pernah bekerja sama pada perusahaan tersebut. Ketika kita melakukan seleksi, apapun yang persyaratan yang dibutuhkan, misalnya administrasi, karena administrasi itu penting sekali, contohnya seperti ijazah, sertifikat, pelatihan, sehingga kita tahu bahwa calon yang akan melamar pada perusahaan tersebut memang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah setelah melakukan seleksi calon tadi, selain administrasi, kebutuhan yang lain juga kita akan perlukan, seperti kita akan melakukan tes kesehatan, di mana tes kesehatan ini meliputi tes kesehatan fisik maupun tes kesehatan mental. Jangan sampai ketika calon tenaga kerja ini sudah bergabung di perusahaan tersebut memiliki masalah terhadap kesehatan maupun secara mentalnya. Setelah kita melakukan seleksi, kita akan melakukan rekrutmen dari orang-orang yang sudah mendaftar di perusahaan tersebut, maka kita akan menyeleksi yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Misalnya ada 10 orang yang mendaftar, mungkin hanya 5 orang yang dibutuhkan, nanti akan dicuitkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang perusahaan tersebut. Makanya di sini setelah dilakukan seleksi, rekrutmen itu sangat penting sekali, karena jangan sampai nanti ketika sudah bergabung calon tersebut memiliki masalah dan membuat perusahaan menjadi merugi. Karena setiap kita melakukan seleksi dan rekrutmen itu membutuhkan biaya. Ketika kita mengulang lagi untuk mencari calon-calon tersebut, maka akan ada biaya tambahan lagi. Itu yang saya jelaskan. Nah, sekarang saya minta untuk mahasiswa melakukan role play atau bermain peran kepada temannya. Di sini saya minta Nabila dan Amanda untuk bermain peran. Yang satu menjadi rekrutmennya atau HRD-nya, yang satu menjadi calon karyawannya. Silakan buat Anda dan Amanda untuk maju ke depan untuk melakukan role play tersebut. Di sini kita akan melakukan kegiatan role play, di mana kegiatan role play ini atau bermain peran. Jadi kita bisa tahu apa sih yang harus dilakukan ketika kita melamar pekerjaan. Sini ada teman kita yang akan menjadi HRD-nya dan ada juga teman kita yang menjadi calon pegawainya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh teman kita yang bernama Aldo dan akan dijawab oleh calon tenaga kerjanya yang bernama Amanda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Aldo Ardiansa. Saya di sini selaku HRD di perusahaan sepatu Bata. Sebelumnya, silakan perkenalkan saudara terlebih dahulu. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih. Izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Putri. Saya adalah lulusan dari Stikes Al Suwaibah Palembang dengan prodi Administrasi Kesehatan pada tahun 2023. Dan saat ini saya sedang berada di rumah, tidak memiliki kegiatan apa-apa. Saat ini saya sedang membantu ibu di rumah, Pak. Apa yang membuat saudara ingin bergabung di perusahaan ini? Baik Bapak, izin menjawab. Saya sangat tertarik dengan perusahaan Bapak karena perusahaan Bapak sangat menarik di mata saya dengan nilai pemasukan yang tiap harinya sangat besar yang saat ini trending di masyarakat Bapak.
Baik, bagaimana Mbak bisa memajukan perusahaan kami? Baik Bapak, saya akan berusaha memajukan perusahaan Bapak dengan kemampuan yang saya miliki dan juga kemampuan yang saya miliki dan juga saya akan memberikan dedikasi kepada perusahaan Bapak sesuai kemampuan yang saya miliki. Ya, tadi yang sudah diteragakan oleh teman kita yang bernama Aldo dan Amanda, bagaimana ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan, berarti kita harus tahu dulu isi dari perusahaan tersebut atau misi-misi dari perusahaan tersebut. Jangan sampai ketika kita ditanya dasarnya kita tidak paham. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa di sini sesuai dengan passion kita, sesuai dengan diri kita dan sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa dapat memberikan jawaban yang sesuai atau memuaskan dari perusahaan tersebut. Mudah-mudahan dengan kita latihan seperti ini, ketika nanti kita memang sudah terjun ke dunia pekerjaan, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Terima kasih buat Ananda dan Aldo yang sudah mempraktekkan cara melamar suatu pekerjaan. Terima kasih, silakan kasih tepuk tangan buat mereka. Ya, silakan balik ke tempatnya. Ibu izin bertanya, apa manfaat dari rekrutmen? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Apa manfaat dari rekrutmen? Manfaat dari rekrutmen pada suatu perusahaan itu sangat penting sekali. Karena di sini kita akan mencari calon-calon tenaga kerja yang bisa membangun perusahaan itu menjadi lebih meningkat dari baik omset, pendapatan maupun branding atas nama tersebut. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan rekrutmen, maka akan ada risiko yang akan kita tempuh ya. Misalnya kita melakukan berdasarkan pertemanan atau kekeluargaan, maka orang yang kita cari itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka jangan salah, ketika nanti dia bergabung pada perusahaan kita, akan terjadinya potensi-potensi yang tidak baik di dalam lingkungan kita, sehingga akhirnya kita akan mengambil atau merekrut kembali orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan jika itu dilakukan. Baik Ibu, maaf, berarti kata Ibu tadi rekrutmen sangat penting bagi perusahaan. Bagaimana fenomena yang terjadi rekrutmen memandang pertemanan atau persahabatan? Langkah apa yang ditempuh bagi perusahaan tersebut Ibu? Ya, kalau kita sudah tahu bahwa membangun sebuah perusahaan itu menjadi besar, maka harus kita profesional. Ketika kita tidak melakukan profesional, hanya sebatas karena pertemanan atau persaudaraan, maka risiko yang akan kita terima. Jadi kalau ingin membuat sesuatu menjadi besar, kita harus memang melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau misalnya melakukan tersebut, belum tentu orang yang direkrut, orang yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan. Jadi sayang sekali kalau sampai terjadi hal seperti ini, maka nanti akan penambahan biaya. Kenapa bisa penambahan biaya? Kita akan melakukan rekrutmen ulang. Karena kemarin itu rekrutmennya gagal. Karena dengan dasar adanya pertemanan atau titipan di sini ya. Itu jawaban saya. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Kita sudah di penghujung materi hari ini yang berkaitan dengan seleksi dan rekrutmen. Saya sangat berterima kasih ketika anak-anak sudah aktif dalam kegiatan kita pada hari ini, dan saya harap juga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini yang berkaitan dengan seleksi dan rekrutmen itu bisa menjadi dasar kalian ketika kalian nanti akan menjadi pemimpin dari suatu perusahaan atau pada saat kalian menjadi calon tenaga kerja yang baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.